Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita segala nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang. Tentunya ya, insya Allah hari ini atas izin Allah juga kita masih bisa dipertemukan di dalam thalabul ilmi kita, melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita masuk materi harokat fathah ya. Salawat seiring salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Insyaallah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, terlebih dahulu mari kita awali dengan membaca istighfar 3 kali dan suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua minggu yang lalu kita pernah belajar tentang huruf asli ya, huruf-huruf hijaiyah. Hari ini kita masuk di bagian dari tanda baca ya. Jadi kalau huruf asli itu adalah huruf yang belum terdapat tanda baca ya, sementara tanda baca ada yang namanya fathah ya, berupa garis ya, garis miring di atas huruf. Fonemnya adalah A ya. Kita juga pernah mempelajari cara pengucapan fathahnya, itmamul harokahnya dengan cara membuka rongga mulut ya. Jadi harokat fathah dibaca dengan membuka rongga mulut, termasuk huruf-huruf yang tebal kecuali di huruf waw ya. Ketika harokat fathah pembacaan huruf waw atau wa itu boleh dengan memonyongkan bibir ya, karena huruf waw memang dalam segala kondisi diucapkan dengan memonyongkan bibir ya. Ya, kenapa kita sebenarnya bulak-balik ya pembelajarannya gitu ya, mengulang. Kita sudah itmamul harokahnya, kita sudah tahu bagaimana cara pengucapan fathah. Hanya ini latihan saja karena pengucapan di bacaan terutama di huruf-huruf yang tebal ya, masih banyak yang belum untuk pengucapannya dengan benar, masih dengan memonyongkan bibir ya ketika membaca huruf-huruf yang tebal. Kita pelajari harokat fathah ini dengan sedikit penjelasan tentang makhorijul hurufnya ya. Jadi cara pengucapan harokat fathahnya, tetapi sambil mengenalkan tempat keluarnya huruf-huruf tersebut. Ya, insya Allah seperti itu ya. Masuk ya. Tempat keluarnya huruf atau makhorijul huruf ya, yang pertama itu ada beberapa huruf ya yang keluar dari tenggorokan atau disebut dengan al-halqi
ya. Nah, terbagi 3, ada tenggorokan bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah ya. Jadi huruf-huruf al-halqi ini nanti ada 6 ya, tapi kita cara pengucapan fathah ya yang jelas yang akan kita pelajari. Ya, kita fokus di tenggorokan bagian bawah, itu ada huruf hamzah dan ha berfathah. Di a, ha ya. Perhatikan. Jadi pengucapan huruf hamzah yang berharokat fathah atau bunyi a dengan ha itu dari tenggorokan bagian bawah ya. Ini ada beberapa contoh ya. Cara pengucapannya. Jadi dibuka rongga mulutnya ketika berharokat fathah dan jelas keluarnya dari tenggorokan bagian bawah. Ya, ini a dan h. Kita coba baca ya. Contoh sebaris-sebaris saja nanti sebelum kita nyoba ya. Nah, ini contoh kita bagian atas. A. Nah ini ya ada 3 macam. Biasanya hamzah terkadang ada yang berdiri sendiri dan ada yang menopang pada alif ya. Ada huruf alif, kemudian di atasnya ada hamzah dan berharokat fathah ya. Jadi dengan penyempurnaan rongga mulut terbuka kita baca ha, Nah, contoh ya, satu baris saya bacakan. Ada kesalahan yang terkadang sebagian kita buat ya, ketika pengucapan misalnya huruf H yang sama 3 ya, di awal, di tengah, dan di akhir. Kadang kita tidak sama cara pengucapannya. Huruf yang terakhir biasanya kita ada hamzah sukun di belakangnya ya. Jadi ha. Nah, seperti itu ya. Jadi diusahakan huruf pertama, huruf kedua, dan huruf ketiga itu harus sama pengucapannya. Huruf yang pertama, kedua, dan ketiga. Dilihat dari panjang pendeknya juga berharokat pendek ya. Kemudian dilihat dari pengucapannya tidak ada yang ada hamzah sukunnya. Jadi huruf pertama, kedua, dan ketiga sama ya. Tidak dibaca ha. Nah, seperti itu ya kesalahannya. Mungkin sudah jelas ya kalau yang fokus dari tenggorokan bagian bawah ya. Saya contohkan untuk pembacaan di bagian atasnya saja. Penekanannya hanya itu saja ya. Tadi yang saya sampaikan, diusahakan pengucapannya nanti sama ya. Nanti ini kita akan baca secara bergantian ya dan bergiliran. Semua dibaca. Kemudian kita fokus dari tenggorokan bagian tengah. Di situ ada bunyi ha dan a. Ya. Jadi pengucapan bunyi ha dan a itu dari tenggorokan bagian tengah, rongga mulutnya terbuka. Ha. Ya, nampak ada al-hams di bunyi ha ya. Sekali lagi ha a ya. Ini saya contohkan satu baris dulu ya Umi. Nanti untuk satu kelompok ini nanti kita baca satu orang ya. Insyaallah ya. Sudah difahami ini pengucapan harokat fathah dari tenggorokan bagian tengah untuk bunyi ha dan a. Kemudian
Untuk di al-halqi yang ketiga ada dari tenggorokan bagian atas ya. Nah ini ya, mungkin nanti yang lebih fokuskan kita akan baca yang ini ya. Kho dan gho. Kita nampak kamera dulu ya. Ya, kita perhatikan bunyi kho dan gho itu dari tenggorokan bagian atas ya, dari tenggorokan bagian atas dengan pengucapan harokat fathah yang mulutnya tetap terbuka. Jadi keluarnya hurufnya dari tenggorokan bagian atas, pengucapan fathahnya dengan mulut yang terbuka. Nah mungkin ini yang agak sedikit perlu konsentrasi ya. Jadi nanti yang untuk bagian al-halqi ini yang kita akan coba adalah yang bunyi ini ya. Bunyi kha dan gha ya. Jadi dari tenggorokan bagian atas bunyi kha dan gha, ghain. Ya, kita lanjutkan ya. Kho diucapkan dari tenggorokan bagian atas dengan itmamul harokahnya, pengucapan fathahnya tetap terbuka, rongga mulutnya. Jadi kho tidak dengan monyong kho, ya. Dibaca dengan kho, tidak dengan kho. Ya, jadi kho. Latihannya bisa jadi ketika misalnya kita agak sulit mengukur sebagian mana membuka rongga mulut di huruf kho, ambil tadi dari huruf H. Di atas ada H ya. Ya, jadi kita contoh begini. H, nah bentuk mulutnya seperti ini. H, kemudian tinggal ditambah kho berarti dari tenggorokan bagian tengah ke tenggorokan bagian atas. Bentuk mulut tidak berubah. H, kho. Nah, setelah kita dapat kho, nah mengucapkan kho, 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 ya seperti itu. Kemudian ghain juga dia sama, ya. Ambil dari huruf ain, misalnya bunyi a, ketika kita untuk mengukur mulutnya a seperti itu, kemudian dirubah jadi gho, naik ke tenggorokan bagian atas. A, gho. Nah, tidak berubah ya bentuk mulutnya, hanya perubahan dari al-halqi tenggorokan tengah ke tenggorokan atas. Jadi bunyinya gho, gho, gho. Ya, seperti ya. Jadi sama, tidak go 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 atau go ya, tidak dengan memonyongkan tapi go. Nah, seperti itu ya. Kita contohkan di baris yang pertama ya. Kho, kho, kho. Go, go, go. Kho, kho, go. Ya, sama ya. Kho, kho, go. Ro, ya. Jadi tidak ada perubahan dari bentuk mulut, dibuka, diangkat pangkal lidahnya ya. Ro, ya seperti itu ya. Jadi termasuk huruf-huruf yang tebal. Mungkin nanti dari bagian al-halqi ini yang kita coba ya. Seperti itu ya. Karena ini adalah pelafalan latihannya dari harokat fathah, ini materinya panjang ya ketika kita mencoba, karena ini latihan ya. Karena ini latihan, maka kita akan bagi sesuai dengan makhrajnya ya, sesuai dengan makhrajnya. Tetapi ada penekanan-penekanan mungkin yang lebih kita membacanya, seperti itu ya. Jadi untuk pertemuan kita kali ini itu hanya sebatas untuk huruf al-halqi saja ya. Nah, kemudian ini adalah rangkumannya. Ya, rangkuman dari penggabungan antara
huruf-huruf yang al-halqi yang saya jelaskan di atas tadi. Nah, ini nanti yang akan kita baca satu persatu ya, Umi. Jadi ini sebatas huruf al-halqi. Jadi kita akan mencoba dari semua hurufnya bersambung ya materinya ya. Insyaallah ya. Jadi jangan langsung untuk hurufnya semua. Ini yang akan kita baca nanti. Perlu dicontohkan dulu ya? Perlu dicontohkan apa langsung kita baca satu persatu? Dicontohkan Ustazah. Contohkan ya. Oke. Ya. Ini penggabungan ya. Nah, tadi sudah maksud ya yang di atas. Jadi saya menjelaskan untuk harokat fathah ini masih masuk di huruf al-halqi ya dari tenggorokan. Jadi tadi yang pertama dari tenggorokan bagian atas ada bunyi a dan h. Kemudian dari tenggorokan bagian tengah ada bunyi h dan a. Dari tenggorokan bagian atas bunyi kh dan gh ya. Nah, yang kita akan baca satu persatu adalah penggabungan dari huruf al-halqi tersebut ya. Di dalamnya terdapat dua huruf yang tebal ya. Tadi yang dari tenggorokan bagian atas kh dan gh ya. Kita contohkan dulu jadi nanti ini yang akan kita baca. Salah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insyaallah nanti ketika mencoba kita on kamera ya. Saya akan contohkan. A'aha. Sekali lagi. A'aha ya. Perhatikan perjalanannya ya. Dari tenggorokan bagian bawah bunyi a, kemudian a tenggorokan bagian tengah, kemudian ke bawah lagi h ya, tenggorokan bagian bawah. Ya tadi sudah dijelaskan kalau untuk makhrajnya. Ha 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 a ha. Ya, perbedaan bunyi hurufnya ya, perhatikan ya. Kemudian yang tebalnya kha ha gha. Ya, perhatikan. Ketika dia sama-sama berharokat fathah berarti mulutnya terbuka ya, tidak ada yang memonyongkan bibir dan bentuknya sama. Hanya perubahannya tadi dari al-halqi saja. Kha dari tenggorokan bagian atas, kemudian turun ha ke bagian tengah, naik lagi ke gha ya. Sekali lagi kha ha gha a gha a ha ya, sambil dirasakan perubahan dari al-halqinya ya. Kha'a ahaha ahaha khagha'a ha khagha ha aha agha ya. Minimal pertahankan bentuk mulutnya dulu ya. Bentuk mulutnya dulu. Kalau kita huruf seperti ini kita perhatikan a, hurufnya yang tipis ya. Jadi bisa sebagai patokan bentuk mulutnya. A, ukurannya seperti itu. Nah ya, tinggal menaikkan pangkal lidah saja ya. Ya, ini tidak ada banyak perubahan ya, banyak perubahan. Tidak ada semuanya fathah, berarti mulutnya terbuka. Kemudian tidak ada juga perubahan dari alisannya, dari safatainnya, karena ini murni huruf al-halqi dari tenggorokan, maka dirasakan saja penekanannya pada al-halqinya. Apakah dia di bawah, apakah dia di tengah, apakah dia di atas. Insyaallah seperti ya, ini bisa dipahami. Jadi ini yang mau kita baca. Jadi
on kamera supaya kita sendiri bisa memahami ya bentuk perubahan yang huruf yang kita ucapkan. Apakah tadi sudah stabil bentuk mulutnya ya seperti itu? Apakah masih terlalu banyak perubahan, misalnya ho, ha, go, ya kan banyak perubahan ya seperti itu. Jadi distabilkan untuk bentuk mulutnya. Insyaallah seperti itu ya. Kita coba untuk peserta yang pertama. Ya, anak Ustazah. Ya, silakan Umi Gayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ta'awud ya Ustazah? Ya, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'aha. Ha-ha-a. Ho. Diusahakan sama pengucapannya, Mi. Huruf pertama, kedua, dan ketiga diusahakan sama ya. A-a. Ya. A-aha. 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 Ha-ha-a. Ho-a-ro. A-ro. A-aha. Sebentar, Mi. Diulangin yang ho-ha-ro-nya. Apa kameranya agak diturunkan sedikit, Mi, supaya mukanya kelihatan jelas. Nah, ya, seperti itu. Ya, sudah. Ya, diulangi yang bunyi ho-ha-ro. Ho-ha-ro. A-ro-a. A-aha. A-ha-ha. Ha-a-a. Ha-ha-ro. Ha-ha-a. Ya. Ho-a. Ulangi ho-nya. Ho-a-a. Ho. Ya, ho-nya tetap terbuka ya. Ho-a-a. Ya, tidak banyak perubahan ketika a dan a. Dari ho itu tidak ada perubahan bentuk mulut ya. Sama ya. Ho-a-a. Ahad. Aha-ha. A ya. Aha. Sama ya, dia tenggorokan bagian bawah semua. Kemudian baru yang ketiga ha. Aha-ha. Aha-ha. Ho-a. Ya, ulangi. Ho-a. Ya, sudah lebih baik. Tinggal lebih dibuka nih, ditekani, maksimalkan bentuk mulutnya ya. Ho-a. Ho-a. Ha-ha-ho. Dari bentuk H itu jangan berubah nih mulutnya. Ya. Ha-ro-ro. Ha-ho. Ha-ho-ro. Iya, lagi sebentar. Bibirnya suka keikutan. Iya. Ya. Kan itu kalau misalnya di huruf yang tipis ya kan kita sudah ada patokan tuh, pada patokan h. Nah, berarti segini kan. H ya, sudah h. Ukurannya seperti itu. Ha, kho, ro. Nah, tidak berubah kan? Ha, kho, ro. Coba. Ha-ho. 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 Ya, nah itu ro-nya sudah lebih baik tuh. Ro-nya yang belum. Ro-nya. Baik, ulangin Ustazah. Ya. Ha-ho. Terusnya nggak kelihatan Ustazah. Ya.
bawahnya ya. Kho, kho, a, kho, Ha. Ha tidak ada titiknya yang bawah ini, yang baris 4 yang pertama ha. oh kayak. Hmm. Ha, a, ha, a, ro, kho, ro, a, Ulang ha. Ulang nih yang ulang ya. a, ro, kho, Lagi. a, ro, kho. Nah, itu sudah lebih baik. Itu malah di kho-nya itu sudah. Jadi dia ukurannya berarti di kho-nya. Berarti huruf yang ketiga sebenarnya bisa ya. Oke. Matikannya Arokho. 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 Ya. Lanjut. Ro'a. Tapi tidak dihilangkan e-nya, langsung langsung jahr. Al-jahru jelas. Kalau dia di huruf di awal, berarti patokannya bentuk mulutnya kita ketika habis mengucapkan huruf yang tebalnya itu tidak berubah terbuka lagi di huruf yang tipisnya karena sudah dibuka dari awal. Jadi kalau misalnya kita bentuknya kan kelihatan pas a baru dibuka kan. Nah, tapi kalau dia sudah membuka dari huruf yang tebal, maka tidak ada perubahan di huruf yang tipisnya. Ya kan seperti itu ya. Jadi tidak diambil kan berubah ya. Berarti tadi yang di awalnya yang kurang. Ya, coba yang pertamanya. Ya, seperti itu. Tapi jangan terkecoh. A dan A-nya dibedakan. Pindah dari tengah ke bawah. Ya, sudah lebih baik. Satu lagi nih. Kho. Lagi. Itu tiga perubahan. Tiga kali berubah kan mulutnya tidak. Lagi sekali lagi. Nah, masih jauh dari kho ke ha-nya jauh. Kho-ha begitu tidak. Kho-ha. Ya, sudah lebih baik. Ya, itu sedikit-sedikit ya, nggak langsung, tapi nanti itu. Jadi, cuman ini maksudnya dipisah secara mahrotnya supaya kita perubahannya jangan jauh-jauh gitu ya. Kalau misalnya berarti kan tidak melibatkan lidah, tidak melibatkan bibir, nah begitu ya. Jadi supaya kita pahami, dari hal-hal saja. Ya, syukran Umi. Afwan. Ya. Jazakallah khair, Ustazah. Wa jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mulai ya Ustazah, kok aku nggak bisa lihat wajah aku ya? Wajah dicari dulu. Ya, Dicari. Ya. Ya Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dipanjangkan. Ya. Ya, jangan tegang. Ya. Tegang ya. Tegang ya. Lagi belajar ya. Jangan ditahan kho-nya. Oke. Jadi ya begini ya. Tidak dengan menahan juga ya bentuk mulutnya. Jadi dibuka itu tidak menahan. Nggak boleh moyong tapi dia diam begini. Jadi tegang. Ya, jadi tegang, dibuka ya. Nah, tadi patokannya kan kayak sama seperti tadi huruf-huruf yang sebelumnya. Ya kan? Segitu kan? Jadi langsung ya. Bila perlu jangan istirahat dulu tuh bentuk mulutnya ya. Sambung dari kho, langsung nyambung kan?
kho, ha, gho, kho, ha, gho, ho, kho, ha, Susah. gho. Ya. Jadi tapi jangan ditahan ho, gho begitu ya. Jadi seolah-olah Iya, tuh saja. enggan membuka mulutnya tetap dibuka ya. Iya, Bukan saja. ditahan untuk membuka mulut, tapi menahan untuk tidak memonyongkan bibir, bukan menahan untuk mulutnya dibuka. Iya saja. Iya. Ho, ha, ho. Nah, Ho, lagi. ha, ho. Susah sih ya. Ho, ha, gho, ho, ha, gho. Ya, pokoknya dari atas, hanya ke tengah, ke atas lagi. Ho, ha, ho. Jangan ada hamzah sukunnya, jangan di ho, naikkan. Ho, ha, gho. Ya, naik. Ho, ha, ho. Ya, itu sudah bisa. Hanya kurang dibuka aja mulutnya lagi ya. Maksimal, sampai bentuk maksimal ya. Itu refleks dari mengangkatnya pangkal lidah. Jadi ada penekanan ho. Jadi kalau udah maksimal memang nggak bisa lagi kebuka. Udah maksimal. Ha, gho. Iya saja. Ho, ha, ho. Kurang saja. Cuman kurang naik ya. Jadi Kurang di naik. huruf-huruf yang tebal tidak diturunkan, tidak di kho, begitu tidak kho, tapi kho naik. Kho, ha, gho. Di ro-nya tuh susah saja. Ro, Tidak, ro. pengaruh logat aja sih sebenarnya. Ya. Ho, ha. Gho. Jadi jangan gho. Gho. Itu ya, karena kita menahan enggan buka mulut jadi gho. Jadi gho. Dibuka. Gho. Iya. Ro. Ya, Gitu nanti saja. gitu ya. Ya, coba lagi lanjut. Yang A. A, ro, a. Nah, kalau di huruf yang awal dia sudah tipis, patokannya itu saja. A, segitu ya. A, ro, a. Iya, itu bisa ya saja. Ya, coba. Ya, tinggi-tinggi saja. A, ha. Aro. A, ro, a. Nah, jangan berubah di aro, jangan aro, tidak. Oke. Aro, kan yang berubah al-halkinya, suara dari al-halkinya ya, dari tenggorokan tengah ke tenggorokan atas. Jadi tidak meribatkan bibir atau safatain atau alisan lidahnya. Aro. Ya, sudah lebih baik. Ya, lanjut. Ha. Lagi, kurang dibuka lagi mulutnya. Iya. Jadi tidak diam ya, bentuk mulutnya tidak diam. Kalau diam itu sukun. Coba sedikit. Tidak turun. Ha. Tidak ada hamzah sukun. Ha. Ain dulu. Ha, di tenggorokan tengah hanya, ha kecil. Ya. Nah, coba lanjut. Lagi. Hanya bukan dari dada tapi di tenggorokan bagian bawah. Sama dengan a-nya. Bukan ha, tapi ha. Di tenggorokan bagian bawah. Gitu saja. Masih kurang saja. Masih terlalu jauh jarak dari tenggorokan tengah ke tenggorokan bawahnya. Bawah iya sudah. Sama ya dengan a ini ya, sama ya. Tenggorokan bawahnya segini ya. Sama segitu ya. Kalau hamzah dengan h besar ya. Nah, ini h kecilnya ke atas, berarti ke tengah dulu dia. Dari bawah ke tengah ke bawah lagi ya. Ya, sudah lebih baik. Lanjut. Lagi. Ya.
Ha, ha, a. Ha, ha, a. Beda ya Ustazah? Yang sama itu. Sama hanya dengan hanya. Ha, ha, a. Karena dia ada hamzah sukunnya. Ha, 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 ha. Beda. Ha, 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 a. Sama ya Ustazah ya? Ha, ha. Kayaknya kalau dari bawah ke tengah agak sulit ya. Iya. Kalau dari tengah ke bawah tadi agak bisa. Kalau Iya. dibalik H kecil dulu baru H besar, ha, itu bisa coba. Bisa. Ha, ha. Nah, itu kan. Tapi kalau dari yang besar ke kecil, dari H besar ke H kecil lagi. Ha, ha, a. Nah, iya. Itu posisi berarti berpengaruh ya. Iya saja. Kok bisa ya? Oh iya. Lanjut dulu bawahnya. Kho, a, a. Ya, kho-nya dibuka. Kho, a, a. Kalau dia tidak dibuka, maka ada perubahan dari kho ke a-nya. Kho, a, gitu lebih terbuka ya. Padahal harusnya sama. Kho, a, sama. Kho, a. Kho, a. Kho, a. Ya, sekali lagi ya diingatkan, semua huruf yang kita baca sekarang ini itu adalah huruf al-halqiyah dari tenggorokan, tidak melibatkan syafatain, tidak melibatkan al-lisan. Ya. Kemudian harokatnya sama fathah, berarti mulutnya terbuka. Ya, ulangi. Kho, a. Kho, a. Ya, lanjut. Sama ya, hamzah dengan H besar ini sama di tenggorokan bagian bawah, dia tidak ke bawah lagi. Ha kecilnya saja yang susah. Hamzah sama H besarnya sama. Baru naik. Lagi sama ya. Oke, coba pelan-pelan. Satu-satu hurufnya. Kerasa sama enggak? Beda saja. H kecil dengan H besarnya harus berbeda ya. Harus berbeda ya. Tidak, tapi tidak ada hamzah sukun di belakangnya. Ya, sudah sedikit. Ya, yang ini. Ya, tidak tidak. Tidak di kho, tapi kho naik. Kho. Ya. Ada tenggorokan bagian atas. Kho. Ya. Lanjut. Nah, ini sudah ada patokannya. Segitu mulutnya. No, tidak di tidak ada koma. Ya. Ya saja. Cuma ragu aja, ragu ya. Dibuka maksimal ya. Iya saja. Ya, seperti itu. Jadi posisi hamzah dengan H besar itu sama ya di tenggorokan bagian bawah. Jadi kalau kita habis baca sejajar dengan H-nya, tidak ke bawahan lagi hanya ya. Ya kan tadi kalau dari tengah. Tapi kalau dari tengah ke bawah itu masuk Umi Dery. Tapi kalau dari bawah ke atas ya agak sulit ya. Iya. Harus berlatih banyak Ustazah, Masya Allah. Ya, lanjut. Nah ya, patokannya enggak lagi muncul lagi. Kho-nya tidak menurun, tidak kho.
Ya, sebenarnya kalau naik bisa. Iya, Ya, kan posisinya kan dia naik dari A kan dari bawah langsung ke atas. Roho-nya sejajar. Roho, roho, kho, kho, naik lagi. Iya, seperti Oh itu. gitu ya, iya saja. Ya. Lanjut. Ya, jahru jelas. Ro tidak di ro langsung. Ro turun ya, atas, tengah, bawah. Hmm. Dari bawah dulu, bawah, atas, tengah. Ha, kho, ha. Tapi jangan ada perubahan banyak bentuk ya di sini. Ha, fatuk aja nih. Ha, kho, ha. Ha. Kan ini mengalir al-halqinya yang berubah. Iya, tidak bentuk rangga mulut. Iya saja. Ditahan abis kho. Ya, tahan. Ini sampai bibir bawahnya gemeteran. Tapi ditahan. Ditahan. Ya. Nah, itu baru menahan dulu ya. Nanti baru tinggal dibuka. Ha. Gimana Ya. saja? Ya. Masya Allah. Ada lagi saja bawahnya? Cukup? Cukup, sudah. Alhamdulillah, jazakillah khair saja. Ya Allah saja. Susah ternyata saja belajar berjumlah. Masya Allah. Jazakillah khair saja. Ya, wa jazakillah khair. Assalamualaikum. Sekarang saya Ustazah. Oh iya, silakan Miss. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah ininya belum di atas. Oh iya. Oh iya, silakan. Ulang Mi, kho, dibuka Mi, kho. Ya. Jangan banyak perubahan, ukuran dari A. Ya. Ulang Mi, bedakan antara ain dan hamzahnya. Gimana Ustaz langsung? Ya. Tidak turun haknya. Ha. Ya, tidak turun ya Mi. Ya. Ulangi Mi. Ha besar, ha kecil, ain ya. Ha dari bawah dulu. Ha. Ya. Lanjut. Ya, ulangi Mi, kho-nya lebih dibuka. Nah, ulangi ha kecilnya. Tidak nurun a, tapi ha. Ya.
Kha. Nya juga tidak a begitu ya. Tidak ada hamzah sukunnya. Kha. Kha dibuka tidak di kha. Kha jangan dipanjangkan tapi ya, jangan kha tapi kha. Ya. Lanjut. Ulangi. Potongan dari ha. Tidak mengecil. Ha kha. Ya, lanjut. Tidak turun kho-nya. Lagi Mi, sedikit lagi. Tidak yang kho-nya ya. Tidak di kho, tidak dipanjangkan, tidak ditarik. Naik. Tidak kho. Masih menurun ya. Nah, ya, coba lanjut dulu. Ya. Nah, kho yang huruf kedua itu sudah benar nih. Tapi tadi yang kho terakhir itu masih salah, ada hamzah sukunnya. Jadi ini pengaruh letak ya. Pengaruh letak. Di tengah Umi bisa, ketika di akhir nurun jadi kho. Nah, begitu. Tapi kalau di tengah kho naik. Coba baca lagi yang ini, yang agho. Nah itu, seperti itu. Sekali lagi Mi. Sekali lagi. Ya, Masya Allah. Seperti itu ya. Jadi tidak diturunkan di akhirnya ya. Iya, suka ada hamzah sukun aja kalau akhir tuh Ustazah, kalau satu-satu. Iya. Karena mungkin sugesti kita aja sih Mi, sugesti ya. Huruf terakhir oh berarti berhenti gitu kan ya. Jadi kita mau berhenti itu kan seolah kalau misalnya mobil mau berhenti kita ngerem dulu gitu kan. Jadi kita ngerem. Ya anggap mungkin saja. Pengaruh logat kali ya Ustazah. Ya bisa jadi kan tapi bukan berarti tidak bisa dihilangkan. Buktinya bisa barusan ya Mi. Barusan bisa hanya diistiqomahkan. Anggap saja kalau misalnya posisi mempengaruhi, anggap saja itu walaupun huruf terakhir bukan huruf akhir tapi huruf tengah gitu ya. Mau lanjut ya. Iya, salah seperti ya Mi. Syukran. Jazakallah khair. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'aha. Lanjut. Ya, lanjut. Ha. Ya, jangan diturunkan. Ha, bukan ha. Dari tengah ke bawah katakan lagi. Bagaimana? Ya, sekali lagi. Kenapa jadi ya. Tadi yang ha dengan ro itu sudah benar. Tidak ada perubahan, tetap dibuka. Tapi yang kho-nya tadi habis dari kho lebih hanya lebih terbuka. Berarti dari kho lagi. Kho ha ro. Tadi ha ro itu sudah benar ha ro-nya, patokannya ha. Tapi yang di awalnya kho-nya. Kho ha ro. Ya. Tapi jangan ditahan ya, dibuka ya. Ya, itu kalau
masih menahan itu setengah, masih setengah prosesnya. Yang jelas dia supaya apa? Tidak mengusahakan supaya tidak memonyongkan bibir ya, itu sudah baik. Nah, tapi tinggal dibuka, tinggal lebih dibuka lagi, jadi mengangkat pangkal lidahnya ya. Jadi kan jangan ditahan begini. Gitu kan ya. Jadi hanya ikutan ditahan, yang huruf yang tipisnya harusnya bisa lebih terbuka karena dia harus seukuran dengan yang tebalnya, maka huruf tipisnya malah yang ditahan. Ya, Ustazah. Ya, coba lagi. Khaharo. Ya, lanjut. A. Nah, coba A-nya dibuka. A, dibuka. A. Ya, jangan dikecilkan lagi, ucapkan ro. Ya, Hasan seperti itu. Lanjut. Ya, patokannya huruf tipis kan lebih mudah dibuka. Ya. Ya, beda dengan ya. Ya, sebentar ya. Meraba-raba Ustazah, afwan. Iya. Lanjut Ustazah. Ulangi lagi yang iya baru. Tidak naikkan. Oh, kenapa jadi ya, ainnya tapi jangan juga tebalkan ya. Iya. Hanya biasa. Ya. Tidak di tidak tapi ya. Haknya tidak di Ya, sudah menahan, sudah benar. Tinggal dibuka lagi. Tapi jangan diturunkan. Tidak diturunkan. Tadi patokannya gini. Gitu ya. Maka A-nya juga ditahan, lebih enggak terbuka, tapi dibuka lagi. Ya, seperti itu. Ya, lanjut. Ya, buka dulu hanya jangan ditahan hanya. Dibuka. Kenapa hanya lebih kurang maksimal terbukanya? Karena menurun tadi itu ada hamzahnya tadi. Kan di ya, maka dia nya tinggal ditahan. Ya. Iya. Ya. Dibuka hanya. Ya, sudah lebih baik ya, tapi tinggal maksimalkan lagi ya, belum maksimal ya. Ya, lanjut bawahnya. Kenapa jadi afwan Ustazah? Diulangi lagi Ustazah. Diulangi lagi. Yang tadi sudah bagian bawah ya? Iya.
Jangan turun. Al. Dua. Dua lagi Ustazah. Ya. Al. Kok-nya masih menurun nih. Al. Masih? Sebentar nih. Ya. Patokannya di A ya. A dibuka. Coba dulu. Tidak berubah. Nah, dibuka dulu A-nya. Coba gitu patokannya. Ya, tapi cuman jangan menurun aja pas gitu tidak, tapi ya, Masya Allah, seperti itu aja. Coba hamzahnya. Ya, ya, Masya Allah. Pokoknya pokoknya jangan ya, naturalkan saja, lepaskan ya, sepatokan gitu. Jangan di ya, jangan. Iya, Ustazah, afwan. Lepasin lagi, ya lagi. Nah, belum. Itu sudah lebih baik ya, sudah lebih baik. Naik turun Ustazah, afwan. Jadi jangan tegang ya, jangan tegang maksudnya harus ditahan, berarti ditahan jadi malahnya dia kaku, jadi malah kaku ya. Jadi tidak lepas begitu ya. Lepaskan saja jadi ya. Ngalir ya, lepaskan saja, jangan dibawa tegang. Ya, jadi patokannya maksudnya ketika di awal dia hurufnya tipis itu patokan bentuk mulut kita ya. Patokan bentuk mulut kita, ukurannya seperti itu. Ya, insyaallah, syukran. Ya, jazakallahu khairan Ustazah. Khair. Ya, lanjut yang lain. Ya, Ustazah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan mengirim. Iya, mohon bimbingannya, Zah. Lanjut apa baca ta'awudz dulu, Zah? Baca ta'awudz boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'aha. Jangan terlalu dalam A-nya. A'aha. A'aha. Ya. Ha-ha-ha. Kho-ha-ro. Kho-nya lagi dibuka. Kho, bukan kho. Tidak membulat mulutnya. Kayak gitu lah. Kho. Kho, naik ya. Iya, bukan kho, tidak nurun tapi ditekan. Kho, ha, ro. Kho, ha, ro. Ya, ro-nya itu sudah benar. Nah, tinggal kho. Ya, Zah. Ulang lagi, Zah. Ya, kho-nya. Kho, ha, ro. Ya. A, ro, a. Ro-nya
jangan bulat. Aku. Ya. Tidak go, tidak go, ya. Ya, sudah lebih baik. Lanjut, Za. Ya, lanjut. Ya, Za. Ulang. A-nya ya, tidak ke bawahan, tidak ke dada. Iya, Za. Apa, Za? Ya. Ya. Kho-nya tidak menurun, tidak kho. Naikkan. Kho, tidak ada perbedaan juga. Kho dibuka, ya. Ya lagi. Ya. Ya, seperti itu ya. Kho-nya pertahankan seperti itu ya. Ya, hanya ke bawahan sama dengan A-nya. Kita urutan bawah. Ya. Kho-nya masih bulat. Dibuka lagi. Ya. Nah, itu seperti itu walaupun di awal itu sudah benar ya. Nah, kerasa berarti sudah mengangkat pangkal lidah. Jadi kerasa kayak terbuka maksimal gitu ya. Jadi tidak membulat ya. Ya, lanjut. Nah, lagi terlalu berubah kho ke ha-nya. Iya. Lagi ha kho ha. Ya, seperti itu ya. Jadi perubahan hanya dari al-halkinya, dari fathahnya kan dia sama-sama fathah ya, tetap terbuka. Iya, jadi ha kho ha kan tetap saja dibuka ya. Jadi seperti itu. Ketika walaupun mungkin kalaupun misalnya tidak terlalu tampak gitu ya kan bentuk mulutnya, tetapi memang ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Jadi bukan hanya dilihat hanya bukan juga sekedar dilihat dari bentuk mulut saja, walaupun tidak dibentuk dari bentuk mulut itu kalaupun terdengarnya itu beda dengan bunyi kho dengan dibuka dengan kho dengan membulatkan bibir itu terdengarnya memang ada perbedaan tetap ya. Nah, jadi sama seperti itu. Syukran Umi. Syukran jazakillah Ustazah. Semoga Ustazah sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Uti. Ya siap. Ya, silakan Mbak. Iya, assalamualaikum semuanya. Mohon bimbingannya Ustazah. Maaf nggak ini off kamera ya Ustazah. Saya sambil tiduran ini pegel banget. Iya. Ya hanya sebenarnya sih kalau itu duduk sih bersandar boleh, tapi duduk. Usahakan jangan tidur. Kalau tiduran nanti nggak maksimal. Duduk saja. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan tautnya zal ya, bukan zu. A'udzu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'aha. Ya, tapi jangan dipanjangkan A-nya. A'aha. 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 Ya. Ha-ha-a. Kho-ha-ro. Jangan dipanjangkan. Kho-ha-ro. Kho-ha-ro. Masih itu. Ro-nya masih berubah. Dari H-nya tidak berubah. Tidak kho. Tidak kho. Kho. Kho-ha-ro. Kho-ha-ro. Nah, ya, kho-nya udah betul. Ro-nya jangan terlalu berubah bentuk mulutnya dari H. Patokannya H, ha-ro, ha-ro. Kho-ha-ro. Benar, Ustazah? Ya, lanjut. A-ro-a. Masih ro, a-ro, a-ro-a. A-ro-a. Nah, jangan dia ro, jangan. Ro, a-ro-a. A-ro-a. Ya. A-aha. Aha-ha. Terlalu bawahannya lagi. Aha-ha. Ya, jadi kalau misalnya dilihat dari sifat huruf H besar itu, dia sifatnya tetap lembut ya, rohoah gitu ya. Jadi bukan termasuk juga huruf yang tebal. Jadi jangan ditebalkan. Dia tetap mengalirnya dengan lembut. Ada alhamznya juga. Jadi ha, tidak ha, tapi ha. Ah-ha-ha. Ya. Ha-a-a. Ha-ha-ha. Lagi ha, ha-ha-a. Ha-ha-ha. Kho-a-a. Kho-nya tidak membulat. Kho dibuka. Kho. Kho-a-a. Sudah? Ya, lanjut. Ulangi kho. Kho-ro-a. Ah, belum. Oh, ya. Ah, Ya. Kho. Ulangi kho-nya tidak kho, tapi kho dibuka kho-ro-a. Kho-ro-a. Bulat ya, Mbah. Ini apa? Masih kho. Tahan bibirnya. Kho. Kho. Ro. Dibuka. Ro. A. Bukan. Ya. Ya, patokannya ha, kho, ha, kho, ro. Ya. Lanjut. Ha-a-ha. Agho, agho, agho. Dari ambil dulu aja A-nya dulu dibuka. Agho. Jangan terlalu tajam berubahnya. Jadi tidak agho, tidak. Agho. Maksimalkan. Jadi gini,
untuk membuka mulut huruf yang tipis, akan dibuka. Memang tidak sakit ya, rahangnya itu tidak sakit. Tapi pertahankan bentuknya pas dibuka seperti huruf yang tipis itu, supaya dengan tidak monyong itu akan kerasa sakit awalnya. Ini rahangnya ini agak sakit. Karena apa? Kalau dia nggak menahan, tapi kalau untuk mempertahankan supaya tapi tetap posisi tadi bentuk mulutnya itu kan agak ketahan kan ini ya. Maka kalau dia tidak ditahan kan gerak. Gitu kan? Nah, refleks ya, tapi ditahan. Makanya nanti untuk awal-awal melatih supaya huruf tebal itu tetap posisi terbuka agak sedikit sakit ya rahang bawahnya ya. Ya. Ya, sudah lebih baik. Lanjut. Ya. Nah, itu berubah. Berubahnya itu menandakan walaupun tidak nampak gitu ya. Jadi pengucapan kho-nya itu tidak tebal. Jadi dia tipis kalau dia berubah bibirnya ya, maju. Jadi gitu. Jadi agak mengurangi ketebalannya. Nah, ya seperti itu lebih baik. Jadi ketebalan itu didapat dengan menahan tadi, dengan menahan supaya rongga mulut itu tadi tetap terbuka dan dibantu dengan mengangkat pangkal lidah. Ya, seperti itu. Ya, itu baru kerasa tebal. Mulut depan itu nggak boleh diapa-apain gitu ya. Nah, iya kan iya kan makanya tadi dijelaskan hurufnya pembagiannya berdasarkan makhorijul huruf ya. Jadi supaya tahu perubahannya. Oh, ini kan huruf perubahannya hanya dari tenggorokan, dari al-halqi, tidak pakai bibir, tidak pakai lisan. Kan ini tidak ada kalau hurufnya nanti kita campur atau berurutan misalnya abatasa dengan fathah kita coba a sampai iya kan nanti perbedaannya itu terlalu banyak gitu ya. Ada yang pakai alisan, ada yang pakai sabatan. Kalau ini kan murni ini baru yang dibaca ini hurufnya al-halqi semua ya. Iya. Iya, dari tenggorokan semua. Maksudnya biar agak lebih dipahamin gitu ya. Iya. Iya. Jazakillah khairan ya Ustazah, Neneng. Ya, wajazakillah khairan. Selalu berlatih. Ya, insyaallah. Ya, lanjut. Masih ada yang lain? Saya kayaknya yang paling akhir. Ya. Oh ya. Selesai Umilia ya? Ada, masih ada 2 lagi Umi Rifda. Oh, 2 lagi. Masih ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umi Rifda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Aha. Ha. Tidak menurun Mi, tidak tapi tidak diturunkan. Ya. Agak steril. Ulangi Mi, tadi tidak terdengar Mi, ulangi dari kho ha go tadi tidak terdengar. Sinyalnya agak gangguan. Ulang yang baris pertama, yang ketiga. Dari yang masih baris pertama, yang ketiga kho ha go tadi tidak terdengar. kho ha go. Dibuka lagi mulutnya. Jangan mengikuti aliran pasrah ya, jangan mengikuti aliran pasrah, maksudnya kho ha go, nah itu pasrah, tidak dibuka juga tidak diangkat, tapi kho ya, harus diperjuangkan. Kho ha go, ada perjuangan membuka rongga mulutnya. Lagi kho ha go.
coba lanjut. Nah, tidak dipanjangkan nih. A, buka dulu mi. A, patokannya A dulu. A. Coba buka dulu. Ya. A, gho, a. Ya. Ya. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, dibuka mi, dibuka lagi mi A-nya. Nah, tidak diain huruf pertamanya tidak tapi nih ya gini. Ya, Hasan lanjut. Lanjut sudah. Ya, lanjut. Ya. Lagi dibuka lagi. Ya ada perjuangan buka mulutnya. Ya, sudah mulai ada perjuangannya ya. Lanjut nih. Baris ketiga. Lidahnya naik huruf tebalnya. Naikkan. Ya, dan lanjut. Aja jangan menurun, jangan tapi ya, lanjut. Lagi, nya tidak monyong. Tidak ada perubahan bentuk mulutnya. Ya, jadi supaya ada powernya ya, bisa sebenarnya cuma tinggal dikasih powernya saja. Yuk, lanjut. Nah, potokannya seperti itu. Sudah bisa menahan, tinggal dibuka lagi, lebih dibuka lagi. Angkat pangkal lidahnya naik. Coba diambil dari dulu, sempurnakan hanya rongga mulutnya terbuka. Baru naik. Ya. Jangan ada berubah, tahan. Sip, seperti itu sudah lebih baik. Lanjut bawahnya. Ya, patokan A. Ya, kurangkan dulu A-nya. Ya, lagi. Ya, itu lebih baik. Cuma dikasih power, dikasih kekuatan aja bisa sebenarnya ya. Ya, pangkal lidah naik. Ya, lanjut. Di awal tidak ya, tidak membulat, dibuka tetap dibuka ya, lanjut terakhir dibuka lagi ya pokoknya besar Ya Allah.
Ya, seperti itu. Jadi tambahkan power di awal. Kalau di awalnya sudah kita pasrah gitu ya, selanjutnya pasrah gitu ya. Tapi kalau dikasih kekuatan awalnya, disempurnakan, dibukanya, itu pengaruh huruf kedua dan ketiga. Itu lebih semangat ya. Jadi semangat. Ya, syukran Umi dah. Jazakallah khair. Ya, patut. Ya, selanjutnya Umi. Assalamualaikum Ustazah, mohon bimbingannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi Rita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dibanting ya. Rahmanirrahim, tidak dibanting. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. A'aha. Nah, bedakan a dengan a. Dari bawah, tenggorokan bagian bawah ke tengah ya. A-nya di tengah, ke bawah lagi ha. A'aha. Ya. Ha-ha-a. Lanjut. Kha-ha-gha. Ya. Itu sudah membuka rongga mulutnya, hanya tinggal pangkal lidahnya naik. Kha, tebalkan ya. Kha, ha, gha. Pokoknya yang kurang tebal. Ya. Oh. Kha, ha, gha. A, gha, a. Ya, sudah. Sudah dibuka rongga mulutnya ya, Mi? Tinggal kurang pangkal lidahnya aja naik. Dulu. Gha. Nah, ketika gha, untuk mempertahankan bentuknya sama dengan a, rongga mulutnya, pangkal lidahnya naik untuk mempertahankan ya. Agak sedikit sakit rahang bawahnya. Gha, A. Ya, lanjut. A-ha. A-ha-ha. Ya. Ha-a-a. Ha-ha-a. Ya. Kha-a-a. Kha, tebalkan kha-a-a. Kha-a-a. Ya. A-ha-ha. Ha kecilnya. A-ha-ha. Kha-gha-a. Ulangi. Kha-gha-a. 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 Ya. Ha-ha-gha. Ya. Ha-ha-gha. Lanjut. Lanjut. Ya, lanjut. Ha-a-ha. Ya. A-gha-kha. 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 Tebalkan lagi. Kha. A-gha-kha. Ngambilnya jangan dari tengah, jangan di ha, tapi dari atas, tenggorokan atas. Kha, a-gha-kha. A-gha-kha. Gha-a-a. Ya. Ha-ha-kha. Lagi. Ha-kha-a. Sorry. Ha-kha-ha. Ya. Ha-kha-ha. Ha-kha-ha. Tidak banyak perubahan. Kurang naik ya saya? Iya, kurang naik. Jadi ada perbedaan ukuran ya. Kalau misalnya rongga mulutnya itu kan karena dia fathah, ismamul harofahnya, pengucapan harokah fathah itu dengan mulut terbuka. Jadi sama, fathah semua kan berarti terbuka semua ya. Bedaannya hanya dari makhrajnya saja kan, hanya dari bawah naik ke kemudian hanya ke tengah lagi. Ha, ha, kha. Ha, kha.
Ha, kha, ha. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk Umi Iya. kan apa namanya itu untuk sudah bertahan sebenarnya rongga mulutnya itu sudah terbuka, tidak dengan memunyungkan bibir, sudah berhasil gitunya. Tinggal menebalkan saja pangkal lidahnya naik. Jadi pembukanya itu agak menekan. Nah, kalau misalnya seperti ini, misalnya kan kita hanya cuma mempertahankan bentuk mulut, misalnya dari ha ke kho ya. Ha, sama-sama ringan kan? Sama-sama ringan, cuman dia bertahan untuk tidak monyong. Nah, tapi dengan mengangkat pangkal lidah agak ada perubahan, membuka ha kita biasa saja tidak terasa, tapi ketika kho agak sakit sedikit nih kalau untuk awal-awal ya sebelum kita terbiasa. Ha kho maka ada penekanan naik kan ya. Ha, ha, kha, ha. Ya kho dikenaikkan. Ha, kha, ha. Nah, jadi masih bibirnya kepingin bergerak ya. Iya, memang awal-awal itu nah, maka saya bilang begini, ketika kita mampu sudah mengangkat pangkal lidahnya, jadi ini bibir bawah ini gemeteran dia karena dia nantinya refleks dia mau maju begitu ya kan. Hanya ketika kita tidak kasih power untuk mengangkat pangkal lidahnya, maka kho-nya itu tidak ada power untuk tebal gitu. Jadi tinggal ha kho, ya kan tidak berubah memang, tapi dia tidak tebal. Nah, tapi perbedaannya ya ketika itu kita menebalkan pangkal lidahnya naik, itu agak bergetar bibir bawahnya ya untuk di awal kalau sebelum kita terbiasa. Gitu ya kan karena menahan Oke. Kalau untuk melatih bibir supaya tidak cenderung untuk mau maju itu boleh pakai penggaris. Untuk nahan gitu, ngingetin aja sih kadang. Boleh kalau misalnya cara itu kan hanya cara saja ya. Kalau cara itu apapun sah-sah saja. Kita yang paling tahu ya. Kadang kita mengukur pakai jari. Bisa kita awal-awalnya nahan bibir dulu ya. Bisa cuma patokannya begini. Ketika kita tidak bingung kan ukuran huruf tebal itu apa ya sudah ambil saja di tipisnya yang kita mampu. Misalnya kho kita ambil dari ha kan dulu katanya kan gitu ya. Jadi problem saya adalah kalau huruf tebal di tengah ya, berarti harus menambah ngangkat pangkal lidah terutama pada saat huruf di tengah gitu. Iya, patokannya huruf awal kan yang tipis sudah dibuka mulutnya. Nah, terus naik pangkal lidahnya kan angkat pangkal lidahnya, maka untuk mempertahankan bentuk mulut itu kan agak bergetar nih sedikit bibir bawah gitu kan. Terus agak sedikit rahang bawahnya tuh agak sakit, nah, seperti itu kan. Nah, iya. Tapi kalau kita ngebukanya huruf yang tipis itu biasa aja, misalnya hanya tidak ha, tapi ha biasa aja. Untuk pangkal lidahnya naik ya. Hanya dibuka mulutnya tapi tidak mengangkat pangkal lidah. Jadi memang berhasil tidak monyong tapi tidak tebal gitu ya. Salah ya. Jazakillah ahsanal jazaa Ustazah. Nanti latihan lagi. Ya, insyaallah sudah baik kok ya, insyaallah ya. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Sudah selesai semua ya? Ya, betul. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai ya semuanya. Hari ini kita pelafalan huruf-huruf al-halqi ya dengan harokat fathah. Jadi latihan harokat fathah. Ini tidak cukup untuk satu kali pertemuan ya. Ini hanya halqi. Jadi saya penggal-penggal berdasarkan makhrajnya ya. Jadi nanti minggu besok kita lanjut sama masih belajar di harokat fathahnya ya. Jadi kita lanjut di alisan karena alisan ini agak sedikit banyak ya hurufnya, yang lebih banyak daripada yang lain gitu ya. Jadi banyak nanti kita berlatihnya yang
ada huruf-huruf yang tebal juga karena banyak huruf-huruf yang tebal di sini ya di al-lisan. Nanti kita akan coba juga untuk melafalkan huruf-huruf al-lisan dengan benar ya seperti ini ya. Jadi ini perpaduannya. Jadi untuk minggu depan. Jadi kita masih berlanjut ya untuk pelafalan latihan harokat fathahnya Umi. Iya Ustazah. Ya, masih berlanjut ya, insya Allah ya. Jadi supaya lebih dimantapkan ya, karena nanti di alisan ini lebih banyak nih huruf-huruf yang tebalnya ya. Nah, sebelum kita bertemu di wawnya, nanti di fatain baru kita bertemu dengan waw yang kalau ini ya, kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bisa jadi ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri dan untuk Mi. Semua ya, semoga menjadi berkah untuk kita semua Mi. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kesilapan. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca istighfar 3 kali dan kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah Ustazah. Semangat. Semoga Allah selalu